Yuk kita dengarkan sebuah cerita. Dahulu kala, di sebuah desa yang tenang sekali, yang letaknya persis di pinggir hutan bambu, hiduplah seorang bapak yang baik hati. Namanya adalah Bapak Karsa. Nah, ini adalah kisah tentang beliau. Jadi Bapak Karsa ini tinggal bersama istri dan satu anaknya yang lucu sekali. Mereka saling menyayangi. Tapi ada satu hal yang membuat mereka sedih. Keluarga mereka sangat miskin. Rumah mereka ya cuma sebuah gubuk kecil yang sudah tua. Kalau hujan turun, atapnya suka bocor, jadi lantainya basah dan dingin sekali. Kasihan ya. Padahal Bapak Karsa itu pekerja yang rajin sekali loh. Setiap hari, dari matahari terbit sampai terbenam, beliau bekerja tanpa henti. Pokoknya, pekerjaan apa saja diambil, asalkan bisa dapat uang untuk makan keluarganya. Tapi aneh ya, uang yang didapat rasanya kok tidak pernah cukup. Sampai pada suatu malam yang menyedihkan, anak satu-satunya Bapak Karsa jatuh sakit. Badannya panas sekali dan ia lemas, tidak mau bermain sama sekali. Ibunya hanya bisa menangis karena mereka sama sekali tidak punya uang untuk membeli obat, apalagi untuk memanggil dokter. Karena sudah bingung dan sayang sekali pada anaknya, Bapak Karsa akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri. Ia pergi ke rumah orang terkaya di desa itu, namanya Pak Wiryo. Dengan jantung berdebar-debar, Bapak Karsa berharap semoga ia bisa meminjam sedikit saja uang untuk anaknya. Tapi ya ampun, harapannya sia-sia. Pak Wiryo dan teman-temannya yang lagi asyik mengobrol di teras rumahnya yang besar itu bukannya menolong, malah menertawakan Bapak Karsa. Mereka mengejeknya di depan semua orang. Wah, hati Bapak Karsa hancur, rasanya sedih dan malu sekali. Akhirnya Bapak Karsa pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa, kecuali hati yang sangat terluka. Malam itu, hujan turun deras sekali, seolah-olah langit ikut menangisi nasibnya. Di dalam gubuknya yang gelap, Bapak Karsa hanya bisa duduk diam, merasa sangat putus asa. Tapi di tengah suara hujan yang berisik, tiba-tiba, tok tok tok, ada yang mengetuk pintu. Ternyata, seorang kakek tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya berdiri di depan pintu. Kakek itu menatapnya dengan tenang dan berkata, "Aku tahu kesedihanmu anak muda." Kakek itu lalu masuk dan berbisik di telinga Bapak Karsa. Ia menawarkan sebuah jalan keluar, sebuah cara ajaib untuk menjadi kaya dengan cepat. Tapi ada syaratnya. Syarat yang terdengar aneh dan sedikit membuat takut. Wah, tentu saja Bapak Karsa langsung menolak. Dia takut sekali. Tapi saat dia mencoba menutup mata, yang terbayang justru wajah anaknya yang sedang sakit dan juga tawa jahat Pak Wiryo yang mengejeknya. Hatinya jadi goyah. Mungkin demi anaknya, ia rela melakukan apa saja. Dan akhirnya, dengan hati yang sangat berat, Bapak Karsa menganggukkan kepalanya. Dia setuju. Malam itu juga, ia mengikuti langkah si kakek misterius masuk ke dalam hutan bambu yang gelap gulita. Di tengah hutan, kakek itu menjelaskan syaratnya. Jadi, Bapak Karsa harus berubah menjadi seekor babi hutan berwarna hitam untuk mengambil uang. Sementara itu, di rumah, istrinya punya tugas penting. Ia harus menyalakan sebatang lilin dan menjaganya agar apinya tidak mati, karena lilin itu adalah penunjuk jalan pulang bagi Bapak Karsa. Dan keajaiban itu benar-benar terjadi. Keesokan paginya, Bapak Karsa sudah ada di rumah lagi, dan di tangannya yang gemetar ada beberapa lembar uang. Akhirnya cukup untuk membeli obat dan juga makanan. Wah, sejak saat itu, hidup keluarga Bapak Karsa berubah total. Anaknya bisa sembuh dan ceria lagi. Mereka bisa makan makanan yang enak setiap hari. Bahkan, atap rumah mereka yang bocor itu akhirnya bisa diperbaiki. Tapi, sementara keluarga Karsa bahagia, di desa mulai terjadi hal-hal aneh. Para tetangga mulai mengeluh dan bingung. Kok bisa ya setiap pagi ada saja uang mereka yang hilang sedikit? Ada yang hilang dari dompet, dari bawah bantal, bahkan dari tempat beras. Lama-lama, orang-orang jadi berbisik-bisik. Mereka takut ada makhluk jadi-jadian. Ketakutan itu jadi semakin besar saat suatu malam berkabut, ada seorang pemuda yang melihat sosok babi hutan hitam yang sangat besar. Matanya menyala merah seperti bara api. Pemuda itu lari terbirit-birit saking takutnya. Nah, mendengar cerita itu, para pemuda di desa bukannya takut, malah jadi berani. Mereka berkumpul dan sepakat, kita harus menangkap makhluk itu. Malamnya, mereka pun berjaga. Mereka bersembunyi di tempat-tempat gelap sambil membawa jaring dan pentungan. Malam itu dingin dan berkabut, suasananya sunyi sekali.
Tiba-tiba, dari arah hutan muncullah makhluk yang mereka tunggu. Benar, seekor babi hutan hitam besar berjalan dengan tenang, sama sekali tidak tahu kalau para pemuda sudah menunggunya. Sekarang, tiba-tiba, para pemuda melompat keluar dari persembunyian mereka. Babi hutan itu kaget bukan main. Ia menjerit ketakutan dan lari ke sana kemari. Tapi para pemuda lebih cepat, dan, akhirnya babi hutan itu berhasil ditangkap dengan jaring yang besar. Wah, seluruh warga desa langsung keluar dari rumah mereka sambil membawa obor. Mereka berkumpul di sekeliling jaring. Dengan perasaan takut tapi juga penasaran, mereka pelan-pelan mendekat, ingin melihat makhluk apa sih yang sudah membuat desa mereka resah. Tapi saat mereka sudah dekat, terjadi sesuatu yang lebih aneh lagi dan sangat mengejutkan. Tubuh babi hutan di dalam jaring itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang terang sekali. Lalu perlahan, bentuknya mulai berubah, mengecil dan bulu-bulu hitamnya hilang. Dan cahaya itu pun meredup. Dan di dalam jaring itu, yang terbaring lemas bukan lagi seekor binatang buas, tapi seorang manusia. Semua orang langsung terdiam. Mereka sangat-sangat kaget. Karena mereka semua kenal siapa orang itu. Dia adalah Bapak Karsa, tetangga mereka sendiri. Sejak malam yang mengejutkan itu, suasana di desa tidak pernah lagi sama. Semua warga jadi diam dan merenung. Mereka belajar sesuatu yang sangat penting malam itu. Sesuatu yang ternyata jauh lebih menakutkan daripada sekedar babi jadi-jadian. Mereka akhirnya sadar bahwa kadang-kadang monster itu tidak terlahir jahat. Terkadang monster itu justru diciptakan oleh rasa lapar, oleh rasa sedih karena dihina, dan oleh keputusasaan karena tidak ada yang mau menolong.